Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mungkin bisa langsung dimulai aja ya. Kemarin present papernya Mas Rafdi ya, sama Mas Bastian ya kemarin ya Mas ya. Siap, Pak. Betul, Pak. Ya, mungkin ini sudah ada Pak Iwan. Selamat siang Pak Iwan. Siang, Pak. Ya, mungkin bisa dimulai aja Pak untuk present papernya Pak. Ya, Pak. Filenya di komputer, Pak. Oh gitu ya. Oke deh. Nggak apa-apa deh, saya tunggu nggak apa-apa Pak. Ini daripada nanti Pak Marwan juga belum datang. Kita tunggu nggak apa-apa Pak. Mau bisa nggak diambil atau dimatiin dulu? Bentar, Pak. Sebentar aja kok Pak, paling 5 menit, 10 menit lah selesai untuk ada diskusi aja. Di kampus ini Pak Iwan? Iya, Pak. Kampus, Oke. Pak. Tadi habis penyemprotan juga. Oke, ya Pak. Siapa? Nggak apa-apa Pak Iwan, dipersiapkan dulu, nggak apa-apa kalau mau ganti perangkat. Silahkan Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Pak, mohon izin rekan-rekan. Mohon izin perkenalan, nama Taruna Muda Adian Nusaini. NRP 20.01.07.001. Prodi Teknik Keselamatan. Jadi, mohon izin untuk mempresentasikan tugas resume jurnal. Judul jurnal International Journal of Hygiene and Environmental Health. Judul Center for Polyurethanes Industry Summary of Unpublished Industrial Hygiene Studies relate to the evaluation of emissions of spray polyurethane foam insulation tahun 2017. Jurnal juga tersedia di Tenfonline. Latar belakang. Pusat Komunitas Industri Poliuretan Panies telah melakukan penelitian terkait dengan emisi SPF berdampak pada paparan pekerja terhadap komponen kimia serta studi yang membahas aplikasi pasca dan jangka panjang masalah kualitas udara dalam ruangan selama beberapa tahun. Tujuan artikel ini adalah untuk meringkas dan melaporkan hasil dari studi perusahaan anggota yang sebelumnya tidak dipublikasikan dan menawarkan rekomendasi untuk dijadikan sebagai dasar untuk kesehatan dan penentuan keamanan terkait dengan emisi SPF. Metode. Pusat Komunitas Industri Poliuretan Panies telah melakukan penelitian terkait dengan emisi SPF berdampak pada paparan kerja terhadap komponen kimia, seperti studi yang membahas aplikasi pasca dan jangka panjang masalah kualitas udara dalam ruangan selama beberapa tahun. Tujuan artikel ini adalah untuk meringkas dan melaporkan hasil dari studi perusahaan anggota yang sebelumnya tidak dipublikasikan dan menawarkan rekomendasi untuk dijadikan sebagai dasar untuk kesehatan dan penentuan keamanan terkait emisi SPF. Komponen kimia SPF selama aplikasi. Studi mengevaluasi emisi uap dan partikulat dari 3 formulasi SPF. Disiapkan untuk tujuan penelitian oleh perusahaan anggota CPI yang diwakili secara umum menggunakan formulasi komersial. SPF generik ini formulasi terdiri dari kepadatan rendah, tekanan tinggi formulasi. Formulasi tekanan tinggi dengan kepadatan sedang dan formulasi kit bertekanan rendah. Penelitian termasuk pemantauan komponen SPF di bawah kontrol untuk memverifikasi konsentrasi udara pada yang ditentukan tingkat ventilasi. Untuk hasil, pada penyelesaian pengajuan formula generik hubungan pada 3 tingkat ventilasi, disimpulkan bahwa ketika kecepatan udara meningkat, konsentrasi kimia mengurangi.
Hasilnya juga menunjukkan bahwa ada faktor melebihi kecepatan udara yang berdampak pada emisi. Faktor-faktor tersebut meliputi karakteristik kimia formulasi, misalnya katalis reaktif versus non-reaktif, jumlah individu bahan kimia awal dalam formulasi, suhu formulasi, seperti yang diterapkan suhu yang dibuat selama reaksi atau pengawetan, densitas formulasi, struktur sel udara, dan distribusi udara. Faktor aplikasi ini mengajukan banyak variabel lingkungan yang terkait dengan aplikasi situs identik atau komersial, mempersulit bagi pekerja yang terlibat langsung dalam aplikasi SPF untuk dilindungi, meskipun kontrol rekayasa bekerja secara eksklusif. Untuk kesimpulannya, berdasarkan studi yang dikutip dalam artikel ini, tingkat ventilasi untuk sistem tekanan tinggi mulai dari 30 ACH hingga 205 ACH dalam kombinasi dengan penutup untuk mengisolasi area kerja semprotan tampaknya mengontrol secara efektif migrasi emisi ke area lain di gedung selama aplikasi. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih Mas Adian. Jadi untuk menghidupkan suasana, mohon rekan-rekan yang lain bisa menanggapi, menanyakan, menyanggah, ataupun menyangkal, atau apapun. Yang pasti ada diskusi tentang jurnal Mas Adian. Silahkan rekan-rekan yang lain. Mohon izin bertanya, Pak. Izin bertanya, rekan Adian. Siap. Silakan rekan Bastian. Apakah itu singkatan dari SPF dan CPI itu apa? Sekian, terima kasih. Siap. Mohon izin menjawab untuk rekan Bastian. Untuk SPF sendiri adalah sun protector faktor, yaitu sebuah metode untuk mengurangi cahaya sinar matahari dan juga mengatur ventilasi. Untuk CPI-nya sebentar saya cari dulu. Untuk CPI sendiri adalah merupakan salah satu perusahaan polyuretans yang menerapkan metode SPF tadi, sun protector factor. Bagaimana rekan? Terima kasih rekan atas jawabannya. Siap. Mohon izin mungkin ada pertanyaan lain? Cukup, Mas. Cukup. Oke, kalau sudah cukup, bisa diberi applause rekan-rekan. Kemudian kita lanjutkan ya untuk Pak Marwan dan Pak Iwan. Monggo, waktu dipersilahkan. Siap.
Izin. Silahkan Bapak. Terima kasih teman-teman sekalian, Pak Bayu dan rekan-rekan yang lain. Resume Jurnal. Judul jurnal International Journal of Occupation and Environmental Safety. Judul Machine Learning in Occupation Safety and Health Protocol over a Systematic Review. Tahun 2001, 30 April. Latar belakang. Praktisi kesehatan dan keselamatan kerja, penelitian dan manajer telah membahas fisik, kimia, biologi, ergonomis, dan masalah lingkungan organisasi merupakan metode tradisional. Namun dengan munculnya era industri 4.0, gambaran ini mulai merubah. Industri 4.0 telah membentuk cara orang memandang dunia dan berinteraksi dengan itu, terutama mengenai lingkungan kerja sehubungan dengan pekerjaan keselamatan dan kesehatan atau K3. Pembelajaran mesin atau machine learning sebagai cabang dari artificial intelligence atau AI dapat digunakan secara efektif untuk membuat sistem pakar untuk dipamerkan perilaku cerdas untuk memberikan solusi masalah rumit dan akhirnya memproses data yang masif. Oleh karena itu, sebuah penelitian diusulkan untuk memberikan yang terbaik praktek metodologis dan terang tentang machine learning. Bersama dengan ulasan sebelumnya, investigasi penelitian berikut berjalan untuk menentukan pendekatan machine learning sesuai dengan masalah K3. Metode. Agar dianggap memenuhi syarat,